Halo students, welcome again to my channel DNA.1to Education. Pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat krusial pada matematika, khususnya matematika SMP, yaitu bagaimana memfaktorisasi persamaan kuadrat. Nah, kali ini saya akan jelaskan bagaimana memfaktorisasikan persamaan kuadrat dengan mudah. Seri matematika SMP, memfaktorkan persamaan kuadrat ala Chemin-Purposta. This video is presented by DNA.1to Education. Memfaktorkan persamaan kuadrat ala Chemin-Purposta. Oke, student, kita mengenal dulu persamaan kuadrat ya. Saya hanya mereview tentang persamaan kuadrat itu ya. Ya, perhatiin. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Saya ulangi, AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Di mana A dan B adalah koefisien dan syaratnya A tidak boleh 0. Serta C adalah konstanta. Ingat ya, C adalah konstanta. Jelas ya sampai di sini? Ya, ini dia bentuk persamaan kuadrat ya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Yuk kita coba lihat contoh persamaan kuadrat ya. Kita lihat contoh persamaan kuadrat berikut ini. X min 3 dalam kurung dikali X tambah 6 dalam kurung. Ya, pasti kamu sudah mengetahui bagaimana cara menyelesaikan ini. Oke. Seperti kita ketahui bagaimana menjabarkan ini, kita lihat animasi berikut. Setiap X dikalikan ke X tambah 6 dan setiap min 3 dikalikan ke X dan 6. Jelas ya? Saya ulangi ya, lihat. X kali X, X kali 6, lalu min 3 kali X dan min 3 kali 6. Jelas ya cara pelangi? Sehingga kita peroleh X kuadrat tambah 3X min 18. Jelas ya? Ini adalah cara yang paling mudah. Masalahnya adalah, apakah kamu tahu cara mengembalikan X kuadrat tambah 3X min 18 menjadi sebaliknya, yaitu X min 3 dalam kurung X tambah 6 dalam kurung. Ini yang menjadi topik permasalahannya. Nah, bagaimana cara mengembalikan X kuadrat tambah 3X min 18 menjadi X min 3 dalam kurung dan X tambah 6 dalam kurung? Disebut dengan memfaktorkannya. Nah, memfaktorkan ini banyak yang mengalami kesulitan. Kali ini saya akan berikan kepada kamu bagaimana memfaktorkan secara mudah. Ya, apa sih ala Chemin-Purposta? Ini dia, metode Chemin-Purposta. Pemfaktoran ala Chemin-Purposta adalah pemfaktoran persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C dengan teknik yang paling mudah dipahami dalam pemfaktoran persamaan kuadrat dengan cara memperhatikan nilai C terlebih dahulu agar menghasilkan nilai B. Saya ulangi, memperhatikan nilai C terlebih dahulu agar menghasilkan nilai B. Artinya apa? Cek nilai C agar membuktikan B. Gitu ya, ala Chemin-Purposta. Yuk kita lihat. Chemin-Purposta adalah suatu metode. Chemin-Pur artinya jika C-nya minus
artinya kurangkan faktornya. Saya ulangi, C min kur. Jika C minus artinya kurangkan faktornya. Sedangkan C posta, jika C positif artinya tambahkan faktornya. C posta, jika C positif artinya tambahkan faktornya. Jelas? C min kur posta, C min kur. Jika C minus artinya kurangkan faktornya. Jika C posta artinya jika C positif tambahkan faktornya. Jelas sampai sini? C min kur posta. Nah, setelah kita melakukan C min kur atau C posta, kita harus uji. Targetnya adalah harus sama dengan nilai B. Faktor-faktor yang kita dapatkan, apakah dikurang atau ditambahkan, harus membuktikan harus sama dengan nilai B. Ya, sekali lagi, C min kur posta, C min kur. Jika C minus artinya kurangkan faktornya, tapi harus sama dengan nilai B. Dan satu lagi, C posta. Jika C positif artinya tambahkan faktornya, harus sama dengan nilai B. Jelas sampai sini? Yuk. Trik ala min kur posta itu apa? Ini dia, saya kasih kamu trik yang paling jitu. Trik ala C min kur posta. 1. Pada X kuadrat ditambah BX tambah C, lakukan perkalian nilai A dan C terlebih dahulu. Ini dia. Kita lihat. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Yang kita lakukan adalah lakukan perkalian A dengan C terlebih dahulu. Sehingga kita peroleh nilai AC. Yang kedua, carilah faktor AC tersebut dengan menggambar diagram T. Yang ketiga, gunakan trik ala C min kur posta, targetnya harus sama dengan B. Ini dia diagram T-nya. Jelas, diagram T karena menyerupai huruf T. Jadi yang difaktorkan itu adalah AC, ya. Jelas sampai sini? Yuk kita lihat contohnya. C min kur posta. Contoh soal 1. Faktorkanlah X kuadrat tambah 3X min 18 sama dengan 0. Faktorkanlah X kuadrat tambah 3X min 18 sama dengan 0. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan mengalihkan A kali C. Berapakah nilai A di sini? Nilai A-nya adalah 1 ya. Ini dia nilai A. Di sini sebenarnya nilai A. Ya, cuma tidak ada koefisiennya. Jika koefisiennya tidak ada, maka dianggap 1. Jangan lupa ya, dianggap 1. Sehingga ketika 1 kali 18, kita dapatkan adalah 18. Langkah kedua adalah dengan membuat diagram T pada 18. Yuk kita lihat faktor-faktornya. Ingat faktor ya, faktor adalah angka yang membagi angka tersebut supaya menghasilkan bilangan bulat. Yuk kita list, kita daftarkan faktor 18. 1 18, 2 9, 3 6, dan sebaliknya. Jelas ya? Sekarang kita lihat C-nya. Ternyata C-nya negatif. Ya. Jika kamu masih bingung yang mana A, mana B, mana C, ini namanya A. Ini namanya B. Yang ini namanya C. Nah, ini adalah negatif. Berarti C-nya negatif. Jelas?
Perhatikan, nilai C adalah minus. Kalau dia C minus, menurut C min kur posta, berarti kita mengcopy C min kur. C min kur, nilai C-nya minus, artinya kurangkan faktornya. Ingat ya, kurangkan faktornya. Dengan target agar sama dengan nilai B. Ini dia B-nya ya, plus 3. Ingat, C min kur. C-nya minus, kurangkan faktornya. Yuk kita lakukan. Satu kurang 18, berarti ini min 17. 2 kurang 9 berarti minus 7. 3 kurang 6 sama dengan minus 3. Jelas? Jelas sampai sini? Berarti yang memunculkan angka 3 adalah ini. Betul? Berarti faktor kita ada di 3 dan 6. Untuk menghasilkan plus 3, tinggal balik saja. 6 kurang 3. Betul? Sehingga kita bisa menghasilkan di sini positif 3. Jelas? Dengan cara 6 dikurang 3. Berarti 3 di sini sama dengan bukti B adalah plus 3. Jelas sampai sini? Karena menurut C min kur harus dikurang, maka pilihannya harus 6 kurang 3, bukan 3 kurang 6. Karena nilai B-nya plus 3, maka faktor yang kita pilih adalah 6 dikurang 3. Ya, berarti faktornya adalah 6 dikurang 3. Sehingga menghasilkan positif 3. Positif 3 di sini ternyata sama. Ya, saya ulangi, faktor yang kita ambil adalah 6 kurang 3, bukan 3 kurang 6. Sebab kalau 6 dikurang 3 sama dengan positif 3. Jadi sesuai dengan nilai B, yaitu plus 3. Jelas? Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Faktor yang kita dapatkan yang menghasilkan kurang atau selisih sama dengan 3, yaitu 6 kurang 3, supaya plus 3. Sehingga tanda yang kita tuliskan di sini, ini harus plus, dan ini harus min. Sudah sampai sini? Nah, faktornya adalah min 3 dan plus 6. Sehingga faktorisasinya adalah X min 3 dalam kurung, X tambah 6 dalam kurung sama dengan 0. Jelas sampai sini? Yuk kita lihat contoh soal kedua. C min kur posta. Jika C minus artinya dikurangkan, jika C-nya positif artinya ditambahkan. Faktorkanlah X kuadrat min 5X min 24 sama dengan 0. Faktorkanlah X kuadrat min 5X min 24 sama dengan 0. Yang pertama kita lakukan adalah A kali C. A-nya 1, C-nya 24. Ingat, A-nya 1 dan C-nya adalah 24. Jika tidak ada A-nya, kita sebut sebagai 1. A kali C kita peroleh dengan mengalihkan 1 kali 24. Sehingga kita peroleh juga 24. Lalu kita gambarkan diagram T pada faktor 24. Dan dihasilkan faktor sebagai berikut. 124, 212, 38, 46, dan sebaliknya.
Kita perhatikan nilai C-nya adalah negatif atau minus. Berarti yang kita pakai adalah C-min kur. C-min kur, jika C minus artinya kurangkan faktornya. Perhatikan targetnya kita adalah minus 5. Kenapa minus 5? Karena nilai B-nya adalah min 5. Yuk kita lakukan kurang ya, supaya dapat min 5. Yang mana yang menghasilkan min 5? Kalau kita kurangkan, yuk kita lacak. Nah, ternyata supaya menghasilkan min 5 itu ada di sini. Betul? Apakah 3 kurang 8 atau 8 kurang 3? Apakah 3 kurang 8 atau 8 kurang 3? Mana yang benar? Ingat, targetnya adalah min 5. Berarti yang benar adalah ini. Karena hasilnya ini min 5, sedangkan yang satu lagi hasilnya 5. Targetnya adalah min 5. Berarti kita bisa ambil kesimpulan. 3-nya positif dan 8 negatif. Kita sampai sini. 3-nya positif, 8-nya negatif. Kita lanjutkan. Oke, kita sudah dapatkan faktornya di 3 dan 8. Supaya menghasilkan 5 berarti 3 kurang 8. Artinya faktornya adalah plus 3 dan min 8. C-min kur. Sehingga faktorisasinya adalah X plus 3 dalam kurung, X min 8 dalam kurung sama dengan 0. Jelas sampai sini? Kita lihat contoh soal 3. Faktorkanlah X kuadrat min 9X ditambah 20 sama dengan 0. X kuadrat min 9X tambah 20 sama dengan 0. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan mengalihkan A kali C. Perhatikan di sini A-nya adalah 1 ya, karena koefisien X kuadrat itu disebut dengan A. A sama dengan 1. Sehingga kita peroleh nilai A kali C adalah 1 kali 20, sama dengan 20. Langkah selanjutnya adalah menggambarkan T-diagram pada 20. Ini dia faktornya. 1, 20, 2, 10, 4, 5, dan sebaliknya. Sekarang kita lihat C-nya adalah positif. Berarti yang kita ambil adalah C posta. C posta. Jika C positif, artinya tambahkan faktornya supaya menghasilkan B atau min 9. Yuk, C posta, tambahkan faktornya supaya min 9. Yang mana ya? 1 tambah 20, 21. 2 tambah 10, 12. 4 tambah 5, 9. Oh, berarti faktornya ada di sini. Betul? 4 dan 5 kan menghasilkan 9. Betul? Tetapi supaya menghasilkan min 9, berarti di sini harus kita taruh negatif, di sini juga negatif. Betul kan jawabannya min 9? Betul? Jelas sampai sini? Ingat ya, C posta. C positif artinya tambahkan faktornya yang menghasilkan nilai B. Dalam hal ini B adalah min 9 ya. Jelas sampai sini? Kita lanjutkan. Nah, itu dia B-nya, min 9. Berarti pada faktor 4 dan 5, kita tambahkan adalah min 4 dan min 5.
Sehingga faktornya adalah min 4 dan min 5 ya. Bukan 4 dan 5 ya, tapi min 4 dan min 5. Sehingga faktorisasinya adalah X min 4 dalam kurung, X min 5 dalam kurung sama dengan 0. Kita lihat contoh soal nomor 4. Faktorkanlah 2x kuadrat min 13x minus 24 sama dengan 0. 2x kuadrat min 13x min 24 sama dengan 0. Yang kita lakukan pertama adalah dengan mengalihkan A kali C. Dalam hal ini A-nya 2 dan C-nya 24. Ya, perhatikan A-nya 2 dan C-nya 24. Jelas ya? Sehingga kita dapatkan A kali C sama dengan 2 dikali 24, yaitu 48. Lalu kita lakukan diagram T pada 48. Ya, perhatikan di sini kita dapatkan bahwa C-nya negatif ya, dan B-nya 13, min 13. Yuk, dengan diagram T pada 48, kita dapatkan faktor sebagai berikut. 148, 224, 316, 412, 68. Perhatikan nilai C-nya adalah minus. Ya, nilai C-nya adalah minus. Betul ya? Nilai C-nya adalah minus. Sehingga kita harus memakai pola C minus. Jika C minus artinya kurangkan faktornya agar sama dengan nilai B. 13 ya, yuk kita cari faktornya. Kita kurangkan ya, kita kurangkan. Yang menghasilkan 13, yang mana ya? Iya, yang ini. Betul? 3 kurang 16 sama dengan min 13. 3 dikurang 16 atau 16 dikurang 3, mana yang benar? Kalau 3 kurang 16, min 13. Kalau 16 kurang 3, itu 13. Yang diminta adalah min 13, berarti yang diterima adalah ini. Berarti artinya apa? 3-nya positif, 16-nya minus. Jelas ya? Berarti kita akan tulis di sini minus untuk min 3, sedangkan 16 positif. Jelas sampai sini? Sehingga ya, itu dia faktornya 3 dan 16. Faktornya adalah plus 3 dan min 16. Jelas sampai sini? Nah, perhatikan nilai A. Nilai A-nya adalah bukan 1, tapi 2. Perhatikan, nilai A-nya adalah 2, bukan 1. Oke. Nilai A-nya sama dengan 2. Nah, khusus faktorisasi dengan nilai A bukan 1. Ya. Faktorisasi bukan 1, karena A-nya 2, kita harus gunakan faktorisasi 2x, 2x. 2x, 2x. Jadi kalau nilai A-nya 3, berarti 3x, 3x. Kalau nilai A-nya 4, berarti 4x, 4x. Paham sampai sini?
Saya ulangi, nilai A-nya adalah 2, berarti faktorisasinya adalah 2x, 2x. Ya. Lalu kita harus seimbangkan dengan menuliskan di sini adalah 2. Ya. Jelas sampai sini? Nah, perhatikan, kita tadi sudah dapat faktor plus 3, kita taruh di sini plus 3, dan min 16, kita taruh di sini min 16. Jelas sampai sini? Kemudian kita mencoba untuk menyederhanakan, adakah yang disederhanakan atau tidak? Ternyata ada yang bisa. Kita bagi 2, ya. Berarti 2 bagi 2, 1. 16 bagi 2 berarti minus 8. Ingat ya, kalau membagi suatu aljabar dalam kurung dengan konstanta tertentu, semua suku wajib dibagi. Karena di sini 2x min 16 dibagi 2, berarti setiap suku wajib dibagi 2. Bukan hanya salah satu, tapi semua suku wajib dibagi oleh 2 dalam kurung 2x min 16. Paham sampai sini? Sehingga kita mempunyai faktorisasi yang baru, yaitu 2x ditambah 3 buka kurung x minus 8. Jelas sampai di sini cara faktorisasi dengan A bukan 1. Jelas ya? Ya, C minkur C posta. Ya, ala C minkur C posta. Yuk kita lihat contoh berikutnya, contoh soal kelima. C minkur posta. Faktorkanlah 3x kuadrat minus 25x tambah 28 sama dengan 0. Ya, kita lakukan A kali C dulu, 3 kali 28. Sehingga kita peroleh 3 kali 28 adalah 84. Perhatikan C-nya positif. Ya, dan B-nya adalah 25, min 25. Lalu kita lakukan diagram T pada 84. Sehingga kita akan mendapatkan faktor sebagai berikut. 184, 242, 328, 421, 614, 712. Jelas ya, ini faktor-faktornya. Karena C-nya positif, perhatikan di sini, karena C-nya positif, berarti kita harus mengadopsi C posta. C posta. Ya. Nilai C positif berarti kita harus memilih C posta. Jika C positif artinya tambahkan faktornya supaya menghasilkan 25 atau min 25. Yuk kita lacak yang mana yang menghasilkan 25. Coba kamu tambahkan di faktor-faktor ini. Yang manakah yang menghasilkan 25? Coba kamu lacak yang mana? Apakah ini? 1 tambah 4? 85. 2 tambah 42? 44. 3 tambah 28? 31. 4 tambah 21? 25. Wah, ini dia. Kalau kita tambahkan 25, betul? Jelas sampai sini? Jelas ya? Nah, ingat, C posta. Jika C positif, tambahkan faktornya. Ingat, kita harus membuktikan supaya dia menghasilkan min 25. Bagaimana 4 dan 21 menjadi 25, min 25? Bagaimana 4 dan 21 menjadi min 25? Betul, berarti min 4 ditambah min 21. Sehingga hasilnya min 25. Jelas sampai sini? C posta, tambahkan faktornya. Jika C positif, tambahkan faktornya. Berarti faktornya adalah 4 dan 21. 4 tambah 21 sama dengan 25. Tapi ingat, min 4 tambah min 21 juga min 25.
Berarti faktor kita adalah di 4 dan 21. Jelas? Oke, ini dia. Jadi faktornya adalah min 4 dan min 21. Ya, bukan 4 dan 21 ya, tapi min 4 dan min 21. Karena B-nya adalah min 25. Perhatikan nilai A-nya. Nilai A-nya di sini adalah 3. Perhatikan nilai A-nya adalah 3. Betul? Karena nilai A-nya adalah 3, kita tuliskan di sini sama dengan 3, maka kita harus membuat faktorisasi 3x, 3x. 3x, 3x. Dan harus diseimbangkan dengan 3. Diseimbangkan dengan 3. Jadi kalau jika A-nya 8, berarti 8x, 8x, di bawahnya juga harus 8. Jelas? Kita sudah mendapatkan faktor yaitu min 4, kita taruh di sini min 4, dan min 21, kita taruh di sini min 21. Lalu yang kita lakukan adalah mencoba untuk menyederhanakan faktor-faktor yang ada dengan 3. Siapa yang bisa? Betul, ini dia. 3 bagi 3, 1, 21 bagi 3, 7. Jelas? Ingat sistem aljabar dalam suatu kurung, jika dibagi suatu konstanta, maka setiap suku wajib dibagi dengan konstanta tersebut masing-masing. Sehingga kita menghasilkan faktor yang baru, 3x min 4 dan x minus 7. Inilah faktornya. Jelas sampai sini? Bagaimana cara memfaktorkannya? Yuk kita lanjutkan. Ceminkur Posta. Contoh soal ke-6. Faktorkanlah 6x kuadrat min 7x min 20 sama dengan 0. 6x kuadrat min 7x min 20 sama dengan 0. Seperti biasa yang kita lakukan adalah A kali C. Berarti 6 dikali 20. Sehingga menghasilkan 120. Perhatikan C-nya adalah negatif. Dan B-nya adalah negatif 7. C-nya adalah negatif ya, jangan lupa. Dan A-nya adalah 6, betul ya? Karena C-nya negatif, yang kita lakukan adalah ceminkur. Ceminkur. C minus artinya, minus artinya kurangkan faktornya. Sedangkan B-nya adalah min 7 ya. Yang pertama adalah ceminkur. Faktor 120 adalah sebagai berikut. 1 120, 2 60, 3 40, 4 30, 5 24, 6 20, 8 15, dan 10 12. Ingat, ceminkur nilai C-nya minus. Artinya ceminkur. Jika C minus artinya kurangkan faktornya. C minkur jika C minus artinya kurangkan faktornya. Dengan target B-nya adalah min 7. Sekarang coba kita kurangkan faktor-faktor yang ada supaya menghasilkan min 7. Yang manakah dari faktor berikut supaya menghasilkan min 7 jika dikurangkan? Coba kita lacak. Min 7 ada di mana? Apakah di sini? Di sini? Apakah di sini? Di sini?
Nomor di sini? Di sini? Iya, ada di sini. 8 dan 15. 8 dikurang 15 adalah min 7. 8 kurang 15 atau 15 kurang 8 ya? 8 kurang 15 dong, betul. Karena kalau 15 kurang 8 adalah 7. Sedangkan kalau 8 kurang 15 adalah min 7. Jelas sampai di sini? Jadi harus 8 kurang 15. 8 kurang 15. Artinya plus 8 dan min 15. Setuju? Faktornya adalah plus 8 dan min 15. Jelas sampai sini? C min kur, jika C minus kurangkan faktornya. Ya, kita sudah mendapatkan faktornya di 8 dan 15. Ya, plus 8 dan min 15 ya, tadi yang kita dapatkan. Sehingga faktornya adalah plus 8 dan min 15. Perhatikan nilai A-nya. Perhatikan nilai A. A-nya adalah 6, setuju? A-nya adalah 6. Nilai A adalah 6. Jelas? Sehingga jika nilai A sama dengan 6, maka faktornya adalah 6x dan satu lagi adalah juga 6x. Karena faktor-faktornya sudah kita dapatkan, kita tulis di sini plus 8 dan min 15. Ya. Tetapi jangan lupa ya, dibagi berapa lagi? Betul, wajib dibagi 6. Karena A-nya 6, setuju? Nah, kemudian kita coba untuk menyederhanakannya. Ingat, 6 adalah 2 kali 3. Jelas? Kita akan mencoba menyederhanakan faktor-faktor yang ada dalam kurung ini masing-masing. Mana yang bisa dibagi 2 dan mana yang bisa dibagi 3. Ternyata ini bisa dibagi 3. Ini. Berarti di sini 2. Maaf. Dan ini kalau dibagi 3, 5. Berarti kan yang warna merah ya. Sedangkan yang satu lagi adalah 2. Berarti ke sini. Bagi 2 ini dapatnya 3. Dan 8 bagi 2 dapatnya 4. Ya, jelas ya? Sehingga faktor yang baru adalah 3x ditambah 4. Lalu 2x minus 5. Jadi faktornya adalah 3x tambah 4 dalam kurung dan 2x min 5 dalam kurung. Jelas sampai di sini cara memfaktorisasi? Sangat mudah bukan cara memfaktorisasi? Betul, dengan metode ala C min kur posta. Jika C-nya negatif atau minus, C min kur, C-nya minus, artinya kurangkan faktornya. Sedangkan C posta, C positif, artinya tambahkan faktornya. Jelas sampai sini? Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya ya. DNA.12 Education.